kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Bu Alati. Nanti sebelum melakukan praktek coaching supervisi akademik, saya selaku observer ingin mengingatkan bahwasanya nanti ada hal-hal yang perlu menjadi hal yang penting dilakukan oleh Bu Alati dalam penilaiannya. Salah satunya yaitu Bu Alati harus bisa memenuhi alur tirta yang sudah kita pelajari, termasuk melakukan kehadiran penuh, konsentrasi, dan sepertinya harus bisa menarik teman-temannya untuk melakukan coaching yang baik seperti itu. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Alati. Seperti kompetensi apa yang ingin Bu Alati capai dalam hal ini? Dalam hal ini kompetensi yang akan saya capai yaitu presence atau kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Menarik sekali. Terus yang lebih spesifik apa kira-kira kompetensi yang ingin dicapai? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus indikator bagaimana yang ingin Anda inginkan selama proses coaching? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi, kemudian tahu langkah-langkah dalam memecahkan permasalahannya. Jadi itu Pak. Menarik sekali ya. Saya berharap nanti sukses saat melakukan prosesnya tadi. Semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Pak Isa. Alhamdulillah saya ketemu Bu Al, saya mencari-cari dari tadi. Iya Pak. Kira-kira ada kepentingan apa nih Pak? Kalau saya mau curhat ke jenengan, boleh curhat ke jenengan? Boleh. Tapi ini saya hanya mempunyai waktu 15 menit saja dalam pembicaraan ini Bapak. Pokoknya Tidak kita, banyak waktu. pokoknya semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu kita ini sambil curhat. Saya nanti mendapat pencerahan. Oke. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini? Bu Al, saya ini kan ngajar di kelas 2. Iya. Anak-anak ini saya ajari perkalian. Saya suruh menghafal perkalian. Kok banyak yang tidak hafal sih Bu Al? Saya kok bingung. Padahal setiap hari sudah saya suruh maju satu-satu ke depan untuk menghafal perkalian. Kok masih banyak yang tidak hafal. Saya kok jadi merasa bersalah pada diri saya sendiri. Apakah saya tidak bisa mengajar, atau anak-anak ini yang tidak bisa, yang susah diajari? Ini bagaimana Bu? Kira-kira dari permasalahan Bapak ini, yang Bapak inginkan perubahannya bagaimana? Saya inginkan ya kalau bisa anak-anak ini bisa hafal perkalian, terutama kelas 2 kan sebagai dasar untuk kelas selanjutnya. Hafal perkalian Bang, 1 sampai 10 itu saja. Biar nanti kalau ada soal berkaitan dengan perkalian mereka lancar. Oke, jadi permasalahan Bapak ini anak-anak Bapak menginginkan bahwa anak-anak bisa hafal dalam perkalian. Ya. Kira-kira usaha apa yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak ini bisa hafal perkalian? Yang sudah saya lakukan. Iya. Yang sudah saya lakukan ini ya saya meminta anak-anak menghafal ke depan. Kemudian anak-anak menghafal, tapi ya gitu anak-anak ya masih beberapa yang hafal. Dari 15 anak itu hanya 7 yang masih hafal. Yang lainnya itu perkalian 1, perkalian 2 masih hafal. Padahal kelas 2 kan seharusnya sudah di perkalian 10. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya mencoba mencari sebab musababnya mereka tidak hafal perkalian itu apa. Setelah saya telisik, saya telusuri, ternyata mereka di rumah itu lebih senang main HP dibanding hafal perkalian Bu. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya coba kemudian
bisa lama lagi saya coba mencari referensi di YouTube. Bagaimana mengajarkan matematika dengan sembari anak juga mau megang bermain. Karena anak-anak sekarang kan suka main game, Bang. Lebih suka main game, Bang, baca buku. Apa zamannya ya? Bisa jadi. Ya, hanya itu saya mencari referensi di YouTube, kemudian saya mau coba untuk membuat sebuah aplikasi. Kalau bisa nanti saya buat aplikasi yang memudahkan anak-anak untuk belajar berkarya. Jadi Bapak dari anak-anak untuk bisa meningkatkan mengingat perkalian, selain Bapak menggunakan strategi anak-anak menghafal ke depan, kemudian menggunakan gadgetnya, ada strategi apa lagi mungkin yang bisa membuat perubahan pada siswa-siswa Bapak? Itu nanti saya ingin coba membuat sebuah aplikasi itu, Bang. Aplikasi setelah saya melihat di YouTube, saya ingin coba praktekkan buat aplikasi khusus yang bisa diinstal di HP-nya anak-anak masing-masing. Luar biasa sekali Bapak ya. Terus kemudian untuk bisa merealisasikan itu bagaimana Bapak? Saya untuk merealisasikan itu saya coba kalau untuk buat aplikasi itu saya coba kemarin saya ini membeli softwarenya, karena softwarenya ini kan harus berbeli. Nah, kemudian saya juga belajar caranya di YouTube untuk bagaimana merangkai dari PowerPoint itu bisa menjadi sebuah game berkarya. Kemarin sudah hampir selesai aplikasinya, tinggal uji coba saja. Nanti insya Allah mungkin minggu depan saya bisa uji coba ke anak-anak. Luar biasa sekali. Terus dalam kegiatan ini Pak untuk membuat suatu aplikasi dalam HP itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu saya nanti mungkin untuk membantu saya nanti ada mungkin Pak Iman nanti saya minta bantuan, tapi nanti itu setelah nanti jadi nanti saya juga harus minta bantuan ke teman wali kelas yang lain, karena apa sebagai sarana uji coba juga untuk kelas-kelas yang lain, apakah ini juga bisa dipraktekkan di kelas saya kelas 2. Oke Pak Insa, dalam permasalahan Pak Insa saat ini kira-kira dalam skala berapa? Yang sudah saya lakukan ya mungkin masih dinilai 6, dari 1 sampai 10 ya mungkin 6 nilai skalanya. Kemudian dalam yang akan dicapai oleh Bapak pada skala berapa? Targetnya ya kalau bisa ya 9 sampai 10. Nah, ketika Bapak sudah melakukan perubahan dengan menggunakan aplikasi, kemudian mengajak anak untuk menghafal ke depan kelas, sudahkah mengalami perubahan dan kira-kira pada skala berapa? Setelah saya menggunakan aplikasi, saya menggunakan mengajak hal sama hal yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata skala saya bisa mencapai di angka skala 9. Oke, luar biasa sekali dengan perubahannya ya Pak ya. Luar biasa, berarti intinya Bapak melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya Bapak? Jangan seperti itu Pak. Terus kemudian kapan itu bisa direalisasikan Pak kegiatan ini? Untuk kolaborasinya ya mungkin insya Allah karena ini saya targetkan minggu ini selesai, berarti ya minggu depan itu insya Allah harus yang bisa dipakai untuk uji coba. Dan kalau uji coba yang berhasil ya bulan depan, bulan September nanti anak-anak sudah bisa install ke HP-nya masing-masing dengan catatan saya harus izin dulu ke orang tua mereka. Gitu. Jadi nanti saya harus memberikan sosialisasi ke orang tuanya orang-orang anak-anak itu. Wah, itu luar biasa sekali Pak Insan. Sangat menginspirasi mungkin ya. Terus kemudian dari percakapan ini yang kita dapat apa dari percakapan ini tadi? Yang saya rasakan ada rasa lega dari diri saya bahwa dengan saya setelah curhat dengan ini bahwa masalah yang selama ini saya jadi beban saya itu agak plong, karena jadi kan bisa
berikan saya semangat untuk dengan semangat ke saya untuk bagaimana memperbaiki pola pembelajaran saya gitu, terutama tentang perkawinan. Saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Semoga nanti dalam melakukan kegiatan ini diberikan kemudahan. Oke Bapak, mungkin cukup sampai di sini percakapan kita. Semoga rencana-rencana yang bisa berjalan, yang kita semoga rencana-rencana Bapak Insa yang akan dilakukan, mulai dari strategi anak menghafal ke depan kelas, kemudian membuat aplikasi beserta berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar. Terima Gitu, kasih, Bapak Nggih. terima kasih Bu Al, saya telah dibantu. Oke. Banyak memberi dorongan ke saya suatu permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila mengganggu waktu istirahat Bapak. Tidak apa-apa, saya selalu terbuka. Misalnya Bapak Insa mau curhat lagi, saya selalu terbuka. Terima kasih Bu Al. Assalamualaikum Pak Insa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arati. Waalaikumsalam Pak Iman. Tadi sudah melakukan coaching. Oke. Bagaimana perasaan Bu Arati itu tadi? Terus berkaitan dengan indikator pencapaiannya seperti apa? Oke. Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Bapak, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Oh, keren. Jadi kompetensi apalagi yang ingin Ibu Alati kembangkan dalam hal ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hal ini yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Semoga Bu Alati termasuk kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan jauh lebih baik dan bisa memecahkan permasalahannya dengan cara ya bisa berkolaborasi atau apapun itu untuk siswa-siswa kita. Terima kasih atas jawaban termasuk pencerahannya, termasuk apalagi ya inspirasi saat melakukan coaching tadi. Terima kasih Bu Alati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.